Buat Anda yang bertanya-tanya kenapa Vespa LX dikasih mesin 150 cc? Ternyata ini jawabannya. Dan ini adalah world premiere dari Vespa 180 cc iGet. Dan mesin ini disematkan di varian Primavera dan Sprint. Kita akan bahas kelima motor ini yang baru saja mendapatkan mesin baru dan beberapa desain segar satu persatu ya. Mulai dari Primavera, Primavera S, Sprint, Sprint S, dan Sprint Tech. Harganya mulai dari 55 juta rupiah yang Primavera, Primavera S 57,5, lalu Sprint harganya 58,5, lalu Sprint S 61 juta, dan yang paling mahal ini Sprint Tech 66 juta rupiah. Katanya harganya tidak naik, tapi mesinnya baru. Jangan kemana-mana, kita bahas satu persatu. Sepintas masih sama, tapi ternyata ada beberapa detail yang berbeda di Primavera baru model year 2026 ini. Yang pertama, itu dia punya beberapa detail yang cukup berbeda. Seperti di depan ini, dia punya dasi yang sekarang ada garisnya di tengah sini, sehingga lebih segar ya tampilannya. Dan sekarang jengger depan sini, itu ada semacam cerukan di tengahnya. Jadi sedikit berbeda dibanding generasi sebelumnya. Lalu juga velgnya desainnya sekarang berubah, dan ini ada di semua Sprint dan Primavera baru, hanya beda skema warna aja. Kalau yang Primavera ini warnanya silver, nanti kita bahas yang lain. Lalu di belakang sini dia punya desain jok yang juga seger baru ya, pola jahitannya berubah, dan kalau kita lihat di bawah sini dia tetap punya hook buat membawa barang. Tapi juga ini bukan cuma satu, tapi sekarang dua. Ada satu lagi di sini, hook untuk membawa barangnya. Nah, Primavera ini tetap pakai anak kunci ya, seperti biasa, biru dan coklat. Dan dia juga sudah pakai tombol untuk membuka jok. Jadi itu aja. Lalu juga ada yang baru di sini, dia speedometernya sudah full digital, jadi sudah tidak lagi pakai speedometer analog. Kita lihat apa yang ada di sini, dan ini ada di semua varian Primavera, Primavera S, Sprint maupun Sprint S. Ada speedometer, lalu ada fuel meter di sini, terus odometer di sebelahnya, lalu di sebelah sini ada ini mesin ya, suhu mesin. Lalu ada trip time di sini. Sementara tripnya itu bisa dilihat ada trip A dan trip B. Ada apa saja di sini, ada average, ini konsumsi bahan bakar rata-rata, lalu ada range, bensinnya 0, jadi range-nya juga 0, lalu ada kecepatan rata-rata, dan ada kecepatan maksimum, lalu juga ada satu lagi, ini voltase aki. Jadi lebih segar ya, dan dia di tengah sini, kalau kita lihat ada tempat kosong di sini, ini ada satu fitur yang berkaitan sama telepon. Jadi dia punya akses ke Vespa Mia, tapi sayangnya untuk Sprint Primavera yang seperti ini, yang bukan yang tech ya, itu dia masih berupa opsional. Jadi Anda harus beli modulnya lagi supaya bisa menghubungkan motor dengan handphone Anda. Lalu kita pindah ke Primavera S. Di Primavera S ini dia masih sama dengan Primavera ya, beberapa detailnya tadi yang saya sebutkan, cuman dia peleknya modelnya two-tone, jadi warnanya ini warna gold, sementara di sampingnya ini metal polish. Dan kalau kita lihat dia sudah pakai keyless, jadi Anda udah nggak usah pakai anak kunci lagi, tinggal dikantongin aja. Dan dia keylessnya ya sama seperti yang sebelumnya ya. Lalu dia punya speedometer yang juga sama. Lalu kita coba lihat sekarang ke Sprint. Nah, di Sprint ini ada beberapa detail yang sedikit berbeda dibanding Primavera ya. Dia dasinya berubah, ada beberapa lubang di depan sini, dan dia cuma ada satu lubang di bawah, dan ada list chrome-nya di bawah sini. Jadi lebih sporty ya tampilannya ya.
Sementara spionnya juga berbeda, bukan bundar tapi lebih kotak. Lalu di bawah ini joknya juga berbeda dengan Primavera. Ada list botolnya di sini untuk yang sprint. Sementara ini sama ya, dan dia tampilannya sama seperti Primavera tadi. Kalau yang sprint tetap pakai anak kunci biasa. Dan kita lihat di sebelah sini, sekarang di tepung kiri ada 5 kisi-kisi. Jadi ini bedanya sprint sama Primavera, sekarang dia ada kisi-kisinya. Oke, lalu sekarang kita pindah ke Sprint S. Agak berbeda karena dia joknya temanya berbeda dengan sprint biasa, jadi dia jahitannya nggak langsung ke belakang ya, tapi dia bagian depan sama bagian belakang terlihat berbeda pola kulit joknya. Lalu yang Sprint S dia juga sudah pakai keyless, makanya jadi lebih mahal ya. Sedangkan skema warnanya jauh lebih sporty karena spionnya hitam, ya kan, semua list-listnya ini hitam, ya kan, list tabengnya juga hitam, termasuk dasinya juga hitam. Dan di bawah sini dia bukan chrome tapi warnanya merah. Sementara peleknya kalau kita lihat justru dia full hitam dengan ada stiker berwarna merah di sini. Kalau sprint yang biasa warnanya peleknya two tone, hitam dan metal polish. Nah, dan ini kita sekarang ke Sprint Tech. Ini sekarang dia yang sudah full aksesori ya, jadi ada fly screen di depan sini. Bedanya dia sudah pakai speedometer yang full digital TFT. Sayang ini nggak hidup ya, tapi gambarnya kira-kira seperti ini, sama aja dengan sebelumnya. Dan hanya di Sprint Tech ini yang pakai ABS 2 channel, karena semuanya itu sudah ABS sebenarnya, tapi di Sprint Tech ini dia 2 channel karena di belakang dia pakai disc brake. Ya, jadi ABS-nya tersedia untuk ban depan dan ban belakang, makanya ini paling mahal. Ya, yang paling menarik adalah mesinnya. Dari semua Vespa Primavera dan Sprint ini, mesinnya berbeda jauh dibanding sebelumnya. Jadi, bodi sama, suspensi sama, semua konstruksinya sama. Mungkin riding feeling-nya juga mungkin mirip-mirip aja, tapi begitu gasnya dibetot, dia tenaganya beda, hampir 3 daya kuda dibanding sebelumnya. Nah, bedanya apa? Jadi mesinnya itu dari crankcase ke depan itu berbeda jauh. Kalau kita lihat, dia mungkin di samping sini masih kelihatan sama dengan sebelumnya ya. Karena memang crankcase sama box CVT ini masih sama aja, tapi jeroannya lumayan banyak berbeda. Dia crankcase dan crankshaft-nya masih sama, stang piston masih sama, tapi silinder sama pistonnya berbeda. Jadi kalau sebelumnya dia pakai bore stroke-nya itu 58 kali 58,8 mm, sekarang bore-nya atau diameternya menjadi 61 mm. Jadi naik lebih besar. Nah, di depan itu juga kepala silindernya berbeda, sehingga banyak komponen yang berbeda, camshaft-nya berbeda, terus klep-nya berbeda, dan dia punya dekompresi supaya starternya nggak terlalu berat. Lalu di atas juga throttle bodinya berbeda, tapi injektornya masih sama, dan yang berbeda adalah mappingnya, jadi ECU-nya berbeda dibanding yang 150. Menarik ya. Dan knalpotnya kalau kita lihat di belakang, sebelah kanan juga dia berbeda, diameternya lebih besar dibanding yang 150. Makanya tenaganya naik jadi 14,7 daya kuda dari sebelumnya yang 11,9 daya kuda. Tuh, naiknya hampir 3 HP ya. Tapi torsinya cuma naik 1 Nm, jadi dari 11,7 ke 12,7. Ya oke lah, jadi katanya sih kalau dipakai mungkin hentakan awalnya nggak terlalu jauh beda, tapi tarikan sampai atasnya, nah itu cukup berasa. Gimana menurut Anda? Menarik nggak Vespa Sprint dan Primavera 2026 yang baru ini? Jadi kalau LX naik cc jadi 150 cc, sekarang Sprint dan Primavera naik dari 150 ke 180 cc. Nanti kita akan cobain motornya. Kita tunggu, mungkin setelah Lebaran kita akan kontak Vespa lagi untuk bisa kita cobain muter-muter keliling Jakarta. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini. Dan terima kasih yang sudah subscribe ke Autorider. Silakan komen di bawah. Dan terima kasih yang sudah berinteraksi dengan kami, baik di website kami, www.autorider.com, dan semua sosial media kami di @autorider.com, baik di X, di Instagram,
di TikTok maupun di Facebook. Sampai jumpa di video kami yang lain. Selamat berlebaran, mohon maaf lahir dan batin. Bye.